Bangun! Jingzhou! Jingzhou! Kenapa kamu tidak angkat telepon? Apa ponselmu cuma pajangan? Aku ketiduran. Ayo kita pergi. Selain menyumbangkan darah untuk Shinro, apa kamu punya hal lain lagi? Jingzhou, aku sedang tidak enak badan. Apa hakmu untuk menolak? 3 tahun lalu kita sudah menandatangani kontrak tertulis dengan jelas. Jalankan tugasmu dengan baik. Di hatimu Shinro begitu penting. Diamlah! Kalau bukan karena kejadian 3 tahun lalu, kecelakaan. Bagaimana mungkin dia bisa mengalami penyakit itu? Mengelak lagi. Bukan begitu. Aku kasih tahu kamu. Kalau bukan karena Shinro yang menyelamatkanmu, kamu sudah mati dalam kecelakaan itu. Bukan begitu. Jelas-jelas 3 tahun lalu. Patahlah. Sudah cukup. Aku kasih tahu kamu harus bersyukur golongan darahmu sama. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku mau menikahi wanita berhati ular seperti dosa menumpuk, tak ada penyesalan. Masuk cantik sekarang. Proses berjalan. Kekejaman pamungkas. Kau tega menyakitiku. Fata, Mau apa lagi kau datang? aku rapuh. Aku selalu terluka, bikin kakak Jingzhou khawatir. Kau cuma bank darah dari kakak Jingzhou. Jika tidak ingin darahmu habis, cepat serahkan posisi Nyonya Lu padaku. Hem, Ye Wanwan, orang yang tidak dicintai. Kamu tahu kenapa setiap kali Kak Jingzhou selalu di belakangmu? Itu karena dia tidak ingin melihat wajahmu. Kamu hanyalah penggantiku. Kenapa kamu harus seperti itu? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kamu harus menghinaku? Kenapa kamu? Aku. Lepaskan aku. Bukan begini, Yiwan-wan, kau brengsek ngapain? Kamu begitu kejam. Kenapa kamu tidak mati saja? Bukan begitu? Dia yang sebenarnya wanita berhati ular. Dia, kamu sudah menyakiti si dan masih menghinanya seperti ini. Bagaimana bisa ada wanita sejahat kamu? Kakak, ini bukan salah dia. Semua salahku. Dia terlalu mencintaimu. Roro, maaf kamu jadi harus menderita. niat baikmu. Panas musim panas tak berarti. Ada yang maju, aku berjuang, tak berdaya. Menangis. Setelah berjuang, akhirnya masih waspada. Getaranmu terbang. Cinta musim semi musnah di musim gugur. Cinta tertentu, biarkan pergi. Ku terima dikucilkan asal bersamamu. Tak kuasa. Hadapi. Kenyataanmu. Kok gitu? Bantal itu, kamu sudah pulang. Kamu tadi bikin aku kaget. Kenapa kondisimu buruk banget? Ayo, aku antar kamu untuk diperiksa, Kak Nancuan. Panggilanmu benar-benar bikin geli. Kenapa kamu kabur begitu cepat? Ternyata ke sini untuk bertemu pria lain. Tidak. Lu Jingzhou, kenapa kamu bicara seperti itu? Kamu tahu, tadi dia hampir... Lalu kamu tahu kalau dia sekarang adalah istriku. Kalau saja aku tidak pulang terlambat. Mana mungkin aku membiarkanmu meminta... Kak Nancuan, aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Pulanglah duluan. Jingzhou akan menjagaku. Kamu yakin? Dokter Gu. Percaya baik, jangan ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Gu Nancuan baru saja kembali ke negara ini. Kamu langsung benar-benar teman masa kecil yang setia. Kenapa ingin mempermalukanku dengan berselingkuh? Bukan begitu, Jingzhou. Bukan begitu. Tidak seperti yang kamu pikir. Aku tidak memuaskanmu. Atau masih ada perasaan tersisa untuk Gu Nancuan? Bukan begitu, Jingzhou. Jangan begitu. Di atas ada CATV. Aku melihatnya. Mas, bukankah itu lebih baik biar dokter Gu melihat dengan jelas? Istriku tercinta. Berbaliklah. Selamat tahun baru. Kamu tahu kenapa setiap kali Jingzhou melakukannya dia selalu berada di belakangmu? Itu karena dia tidak mau melihat wajahmu. Kamu hanyalah pengganti aku saja. Sayang.
Lu Jingzhou, aku adalah istri sahmu yang nikah secara resmi. Lihat si pelacur itu. Edwi, Bukan. kalau bukan karena kamu menipuku dan memberiku pantaskah kau jadi istriku? Kalau begitu, kita cerai aja. Cerai? Kenapa harus? Memberikan posisi sebagai nyonya lu kepada wanita yang kamu cintai, bukankah itu? Mau kabur? Jangan pernah berpikir begitu. Lalu, apa yang harus kulakukan? Agar kamu melepaskanku. Melepaskanmu. Kecuali Kamu mati. Kamu benar-benar mau aku mati. 3 tahun lalu, aku sudah mau kamu mati. Menyimpanmu di sisiku. Hanya untuk perlahan-lahan menyiksamu. Lu Jingzhou, jika 3 tahun tidak bisa mengubah dirimu, maka aku hanya bisa memilih untuk meninggalkanmu. Finro, kecelakaan mobil yang dulu. Jingzhou selalu mengira bahwa kamu yang menyelamatkannya. Hal ini kamu harus menyimpannya rapat-rapat. Jangan khawatir. Aku tidak sebodoh itu. Ini adalah kartu as terbesar yang kumiliki. Kak Jingzhou. Kak Jingzhou. Apakah kamu yang menyelamatkanku waktu itu? Iya, benar akulah orangnya. Jadi, kalian yang merencanakan ini untukku dan Jingzhou? 3 tahun sudah berlalu. Wanita terkutuk itu surat wasiat yang dia buat akhirnya berlaku juga. Lulu, semua saham yang dimilikinya semasa hidup sekarang menjadi milik kita berdua. Iya, benar. Kalau bukan karena surat wasiat konyol itu, aku tidak akan pernah memberi obat pada kakak Jingzhou dan menyerahkannya padanya. Dia pikir dengan membuat surat wasiat. Tapi sekarang, lihat Semua saham menjadi milikku sekarang. Aku juga akan merebut kembali Kak Jingzhou. Ye Xinrou, jangan bermimpi. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian. Kenapa kamu kembali? Kalau aku tidak kembali, bagaimana aku tahu selama ini kamu yang merencanakan ini? Aku akan memberitahu Jingzhou. Berikan ponselmu padaku. Sudah cukup, jangan sok suci. Sudahkah kamu puas? Apakah aku yang bikin keributan? Mereka yang merencanakan ini membuat hidupku lebih buruk daripada mati. Kamu tidak bisa sekali saja mengalah pada adikmu. Aku sudah kerja keras melayani kalian. Kamu jangan kembali lagi membuatku kesal lagi. Bisa tidak? Pak, aku juga anak kandungmu. Kenapa kamu begitu pilih kasih? Ye Wan, tolong lepaskan kami. Maju. Ye Wan, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kamu bukan anak kandung ayah. Kamu hanya anak yang dia temukan, anak haram. Roro, jangan bicara sembarangan. Jadi jalan kita bersama. Apakah yang dia katakan benar? Rindu sekali. Anggap saja ayah memohon padamu. Nah, ayah mohon. Lepaskan kami, bisa kan? Di dunia ini, bagaimana bisa ada hal yang begitu konyol? Pria yang kucintai salah paham pada Surat mimpiku. Di dunia ini, apalagi yang bisa membuatku ingin tinggal? duka kosong. Ibu, apakah kamu baik-baik saja di surga? Aku sangat merindukanmu. Bunga, Hangatkan aku, tapi aku biarkankah? Lupakan. Ye Wan, kamu tahu kebenarannya, terus kenapa? Pada akhirnya, Kak Jingzhou tetap bukan milikku juga. Kak Jingzhou, kamu pernah bilang mau nikah denganku, beneran? Roro, kamu nolak aku selama 3 tahun, akhirnya setuju juga. Kak Jingzhou,
Sebenarnya aku selalu suka sama kamu, tapi aku nggak mau bikin kakak sedih. Asal kamu mau, besok aku bakal cerai sama Lu Jingzhou, aku nggak bakal cerai sama kamu. Ye Wan-Wan. Ngapain kamu kesini? Ngapain aku kesini? Kamu itu suami sahku di belakangku cari selingkuhan. Bukannya kamu mau cerai, aku kabulin keinginanmu. Kabulin keinginanku atas dasar apa? Aku harus bikin kalian bahagia. Aku kasih tahu kamu, bahkan kalau aku mati, aku nggak bakal biarin kalian bareng. Kak, apakah kita ada salah paham? Aku sedang bicara dengan suamiku. Kenapa kamu ikut campur? Kenapa kamu memukulku? Cara kamu berpura-pura jadi orang baik benar-benar bikin aku... Ye Wan-Wan, sudah cukup belum? Minta maaf sama Roro. Roro. Panggilannya benar-benar mesra. Aku bilang sekali lagi, minta maaf sama dia. Kak Jingzhou, aku nggak apa-apa. Mungkin karena kakak hari ini lagi nggak... Kamu gitu aku akan pukul sampai kamu kenapa-napa. Wow. Roro. Ye Wan-Wan. Lu Jingzhou, aku cuma mau kasih tahu kamu siapa sebenarnya istri kamu. Itri. Olah. Ayo. Sebenarnya mau bawa aku kemana sih? Kohun. Lu Jingzhou, kamu mau ngapain? Hari ini, pernikahan ini harus cerai. Aku nggak mau cerai, bahkan kamu harus mati. Aku nggak akan cerai. Aku nggak rela biarin Ye Xinro dapetin kamu. Kalau nggak mau cerai, maka kamu harus jalankan. Mustika. Kamu benar-benar orang gila. Aku memang orang gila. Memang gila. Sudah. Hah? Kau kenal aku lebih dulu. Apa? Lu Jingzhou. Biar aku sendiri saja. Pernah sungguh mencintai segalanya. Kamu suka seperti ini. Penuh kebahagiaan. Semua sudah takdir. Kamu benar-benar sudah gila. Ini rahasia terdalamku. Apa? Bagaimana keadaan Roro? Roro pulang. Langsung minta maaf, mengurung diri. Kami sadar si bodoh ini. Jingzhou, contoh, dulu kusuruh kau rela mati. Jangan kecewakan dia. Nona hamil. Di lantai bawah ada klinik kandungan. Sebaiknya periksa dulu. Kamu mengandung anak kembar, yakin ingin menggugurkannya. Semua usaha sebelumnya. Aku sarankan pikirkan lagi dengan matang. Kalau kali ini digugurkan, lain kali belum tentu Di pencakar langit, rindu kebebasan. Kemarahan di kepala pria. Kartu mimpi yang tak kau pahami adalah kamu. Ye Wan-Wan, kamu sebenarnya mau apa sih? Roro masih dalam bahaya. Sekarang aku di bagian kandungan. Datanglah ke sini. Aku tidak punya waktu untuk main-main dengan... Tidak, perasaan masih ada. Pikirkan lagi baik-baik. Dia pura-pura tak sakit. Menatap, kau pun tergoda lagi. Oh. Semakin indah harapan, semakin pahit kecewa. Aku sadar tak pantas. Beban lebih ringan. Ada perlu apa? Ada urusan apa kamu mencariku? Hanya aku yang paham. Kenapa kamu mencariku? Katakan saja. Jingzhou, bisakah kita berdamai? Aku punya bukti di sini. Setelah mendengarnya, kamu akan tahu. Pembunuh. Tidak ada kemungkinan kita berdamai. Aku hamil. Aku tidak ingin anakku tumbuh tanpa ayah. Kamu hamil. Menikah 3 tahun tidak hamil. Hari ini tiba-tiba hamil. Ini benar.
dan kembar. Ye Wan, jangan lagi bermain trik ini padaku. Aku tidak akan percaya. Aku tidak bercanda. Aku akan. Sudah ketemu. Ini benar. Kembar. Ye Wan, kamu pikir aku masih akan percaya trik licikmu? Sejak hari kamu menipuku untuk menikah, kepercayaanmu padaku sudah habis. Lu Jingzhou, ini benar. Jangan berpura-pura lagi. Aku gugup. Kamu tidak percaya padaku, kan? Kalau begitu, aku akan menunjukkannya padamu.